Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat afiat, nikmat diberikan kesempatan, nikmat diberikan taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang ini merupakan di antara taman-taman dari taman surga. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, ikhwan wal akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita saling mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan hati-hati kita untuk berada di majelis ilmu, untuk menuntut ilmu syar'i, untuk berusaha memperbaiki diri-diri kita, berusaha melakukan amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Karena di antara amalan yang dengannya cepat atau banyak ya dosa-dosa itu diampuni yaitu dengan menuntut ilmu syar'i, dengan duduk di majelis ilmu, dengan mendengarkan ilmu, yang mana ketika duduk di majelis ilmu di masjid ya, dikatakan oleh Nabi SAW akan dinaungi oleh para malaikat, diberikan ketenangan di dalam hati ya. Yang galau, yang bimbang, yang gelisah, yang khawatir dengan apa yang akan terjadi di akan datang atau apa yang telah lewat dari umurnya, maka dengan duduk di majelis ilmu insyaallah akan mendapatkan ketenangan yang tidak didapatkan di majelis-majelis yang lainnya. Ketenangan yang ada di majelis ilmu tidak sama dengan ketenangan yang mungkin ada di majelis kopi, majelis apa misalnya tongkrongan atau yang lainnya. Beda dia ya. Ketenangan yang ada di majelis ilmu itu hakiki ya. Hakiki sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di majelis ilmu di masjid ya, itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ada di antara kita yang bingung ya, tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat ini, atau misalnya sudah mendapatkan, mencapai hal-hal duniawi, sudah didapatkan semua, bingung apa lagi yang harus diperbuat, bingung dia. Diberikan nikmat, sudah dapat nikmat semua, tapi tidak mendapatkan apa? Nikmat yang ada di majelis ilmu. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia pernah masuk ke dalam atau dia pernah merasakan surga ketika di dunia. Kemudian ditanyakan apa maksud surga di dunia? Yaitu apa? Mengenal Allah ya, mengenal ilmu tentang Allah, mengenal syariat Allah, mengenal hadis-hadis Nabi SAW. Ini semua surga. Baik, yang didapat di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Bayangkan sampai dikatakan tidak akan masuk surga seseorang, tidak akan merasakan surga di akhirat kecuali apa? Mereka yang merasakan surga ketika di dunia. Ditanyakan apa maksud surga di dunia? Yaitu apa? Yaitu mengenal ilmu tentang Allah, mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang hadis-hadis Nabi, syariat Allah. Jadi penuntut ilmu itu, ikhwan fillah azakumullah, penuntut ilmu, orang yang hadir di kajian, orang yang dulu di majelis ilmu, sudah diberikan lebih dahulu rasa surga itu ya. Kenikmatan surga itu sudah diberikan terlebih dahulu ketika di dunia. Orang yang punya perbendaharaan harta, yang dia tidak mengenal Allah, dia tidak punya ilmu,
Apakah dia mendapatkan kenikmatan? Sahih, dapat kenikmatan. Tapi beda dengan orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i. Ini beda. Sampai-sampai dikatakan sebagian salaf terdahulu, yang mana mereka ini menimpa kesulitan. Ya, zaman dahulu itu kan zaman kekhalifaan ya, zaman kerajaan ya. Mereka menuntut ilmu mendapatkan kesulitan, miskin, ya, mau makan saja susah. Pergilah menuntut ilmu, habis perbekalan di jalan, tidak ada uang, ya, di tengah perjalanan. Tiba-tiba mereka singgah di sebuah lembah. Ini sudah haus semua, air habis, makanan habis. Tiba-tiba ada lembah, ada air di situ, ada sungai, ya. Taib. Kemudian ya, mereka pun minum air itu, mengambil dengan tangannya. Ya, diriwayatkan mereka mengambil dengan tangannya, mereka minum lah dengan apa ini? Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau sekidahnya lau kanati abnaul muluk ya'rifuna ma nahnu fihi. Kalau sekiranya anak-anak para raja atau para raja itu merasakan kenikmatan yang kita sekarang berada di dalamnya, niscaya mereka akan rebut kenikmatan itu dengan pedang-pedang mereka. Namun tidak bisa, ya. Penuntut ilmu tidak bisa. Kenikmatan yang ada dalam hati penuntut ilmu tidak bisa direbut sama orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Tidak bisa, ya. Jadi beda ya orang yang menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dengan keterbatasan harta, ketidakmampuan, keterbatasan segala kondisi keterbatasan, ya. Kenikmatan yang dirasakan ini tidak sama dengan kenikmatannya orang-orang yang punya harta, yang mereka tidak menuntut ilmu. Tidak sama. Ini sampai mereka katakan, padahal dalam kondisi apa ini? Minum dalam kondisi haus, minum air seteguk dalam perjalanan mau mencari hadis. Kata mereka apa? Lau kanati abnaul muluk ya'rifuna ma nahnu fih. Sekiranya anak-anak para raja atau para raja itu mengetahui kenikmatan yang kita berada di atasnya, kita yang berada di dalam kenikmatan tersebut, niscaya mereka akan merebutnya dengan apa? Dengan pedang-pedang mereka. Kalau zaman dahulu kan begitu. Ya, zaman kerajaan dahulu kan begitu. Misalnya mereka suka dengan tanah ini, sudah, mereka langsung ambil, ya. Berperang, ambil. Lihat misalnya ada di kerajaan sebelah misalnya ada putri yang cantik jelita misalnya, mereka ingin menikah, mereka dengan mudah ingin menikah itu, mendapatkan kenikmatan itu, tapi tidak dengan ilmu. Ilmu harus dulu di majelis ilmu, nuntut ilmu, ya. Diriwayatkan juga ada salah seorang ya khalifah, ketika dia suatu hari dia termenung di singgasananya, termenung dia, kemudian termenung galau, ya, tidak tahu apa yang dipikirkan. Tiba-tiba bertanya salah seorang ajudannya, ya, bilang, bagaimana testimonimu terhadap apa ini? Apa sudah yang kau raih ini menjadi khalifah ini? Apa semua nikmat yang kau dapatkan? Apakah semua nikmat sudah kau dapatkan, kau rasakan di dunia ini? Kemudian dia katakan, seluruh nikmat di dunia ini semuanya saya sudah pernah rasakan. Ya, hartanya, hewan tunggangan yang bagusnya, perempuannya, pokoknya semuanya, istananya, rumahnya, tanahnya, kekuasaannya, prajurit yang hebat, gagah perkasa, semuanya sudah pernah dirasakan sama dia. Kecuali satu, katanya. Kemudian bertanya ini ajudannya, apa itu kecuali satu itu? Dia bilang, kecuali satu yang saya tidak bisa rasakan itu, ya. Kemudian yang ini bertanya, apa itu yang satu itu? Ya. Kemudian dia katakan, ya, kenikmatan ketika saya berada duduk di tengah-tengah orang yang banyak, kemudian saya menyampaikan haddatsana fulan, an fulan. Maksudnya apa ini? Kenikmatan mengajarkan ilmu. Kenikmatan apa? Kenikmatan bagaimana meriwayatkan hadis kepada thalibul ilmi. Ini tidak dirasakan sama dia. Jadi beda, ya. Beda. Penuntut ilmu yang sudah diberikan ketenangan, sudah diberikan kenikmatan dalam menuntut ilmu, jangan sampai apa? Itu hilang.
jangan sampai hilang ikhwan, ya. Rugi kita. Antum mau ganti dengan harta dunia tidak akan bisa. Taib. Antum mau ganti dengan kenikmatan yang lain tidak bisa. Mungkin merasakan kenikmatan itu, tapi apa? Sifatnya apa? Semu, ya, hanya sekedar itu saja. Dapat rasa udah bosan lagi. Beda dengan menuntut ilmu. Makanya dikatakan sebagian ulama, ya, segala sesuatu yang berlebihan itu akan memudoroti kecuali ilmu. Hanya itu, kecuali ilmu. Segala sesuatu yang misalnya antum makan berlebihan itu akan memudoroti antum. Kumpul harta, kerja berlebihan, kumpul harta memudoroti antum. Kecuali apa? Nuntut ilmu. Antum tambah terus, tambah amalkan, tidak akan memudoroti antum. Bahkan itu akan semakin apa? Ya, membahagiakan antum. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Oleh karenanya ketika duduk di majelis kita saling mengingatkan untuk menghadirkan hati kita, ya, untuk mengikhlaskan niat-niat kita, karena hanya dengan hati yang ikhlas, niat yang ikhlas kita akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ikhwan fillah azakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu terkait terjaganya darah seorang muslim, ya, terjaganya darah seorang muslim. Baik, qala Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia bersabda, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim kecuali, ya, dengan sebab salah satu di antara yang tiga, ya, salah satu di antara yang tiga. Artinya salah satunya saja menjadi halal darahnya, ya, tidak mesti ketiganya harus terpenuhi. Ya, yang disebutkan di sini tidak mesti ketiganya harus terpenuhi. Salah satu dia lakukan, halal darahnya. Ya, artinya halal darahnya ditumpahkan. Artinya ditumpahkan dengan hak, bukan bigoiri hak. Ya. Baik, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu di antara yang tiga, yaitu as-sayyibuz zani, ya, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Artinya berzina di sini maksudnya bukan maksudnya zina mata, zina telinga, bukan. Maksudnya zina, ya, kalau kita umpamakan seperti apa? Seperti memasukkan timba ke dalam sumur, seperti itu. Antum pahamilah seperti itu. Itu maksudnya zina. Ya, berhubungan seperti itu. Tapi dia sudah menikah. Disebutkan para ulama ini pernikahan yang sah, ya. Entah itu statusnya masih sebagai suami atau masih sebagai istri atau janda atau duda atau janda yang sudah tua atau duda yang sudah tua, ya. Apapun dia, yang penting dia sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah kemudian dia berzina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu membunuh jiwa. Jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Maksudnya membunuh jiwa tanpa hak. Ya, membunuh jiwa tanpa hak. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaati. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya agama Islam, yaitu apa? Atau yang dia apa? Yang dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yang dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tiga pelaku atau tiga orang yang melakukan salah satu di antara tiga perkara ini, maka halal darahnya. Artinya kalau misalnya darahnya ditumpahkan, itu ditumpahkan dengan hak. Taib, tentunya ini dengan apa? Dengan perintah ulil amri, ya, bukan maksudnya langsung person to person, bukan. Nah, ini sebelum kita melangkah lebih jauh, saya sudah sampaikan bahwasanya ini ketika hukum Islam itu diterapkan dan yang melakukan adalah ulil amri, ya,
Entah ulil amri yang melakukan sendiri atau dia mewakilkan kepada anak buahnya atau bala tentara atau yang lainnya untuk menegakkan hukuman ini bagi ketiga pelaku perbuatan ini, yaitu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, orang yang membunuh jiwa tanpa hak, dan yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya, yang dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Taib. Kemudian di sini disebutkan illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu di antara yang tiga, salasata khisalin, tiga perilaku atau tiga perbuatan, yajibu alal imami, yang wajib bagi imam, maksudnya pemimpin kaum muslimin, an yaqtula man talabbasa bi ahadiha, wajib bagi imam kaum muslimin untuk membunuh orang yang melakukan atau tergelincir atau melakukan dengan salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama as-sayyib, al-muhsan. Al-muhsan itu orang yang sudah menikah. Wa huwa man tazawwaja, yaitu dia adalah orang yang sudah menikah. Wa waqa'a fi nikahin sahih, dan dia telah melakukan jima dengan nikah yang sahih. Baik. Nah, ini sebenarnya diantara hadis-hadis yang bersifat ancaman. Baik, bersifat ancaman. Berarti kalau hukumnya tidak seperti itu, berarti sah-sah saja. Tidak dikatakan demikian. Ini hadis-hadis yang menunjukkan ada ancaman di situ, itu dosa besar. Makanya ya, waliyadzubillah, apalagi di zaman sekarang ini ya, rawan perselingkuhan. Dan kalau perselingkuhan itu tidak ada cerita perselingkuhan cuma misalnya cuma baku chat misalnya, cuma tidak ada. Mungkin awalnya seperti itu. Ya, awalnya chat, lama-lama check in. Iya, perselingkuhan begitu. Dan kebanyakan orang yang berselingkuh ini ya orang yang sudah menikah. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan. Karena mereka sudah merasakan. Padahal itu itu ya besar dosanya melakukan perselingkuhan. Ya. Apalagi waliyadzubillah sampai pada tahap ya zina ya. Nah ini makanya ya, kalau misalnya di satu negara itu tidak menerapkan ini untuk pelaku perselingkuhan, ya paling minimal dia sudah dapat dosa besar itu. Dapat dosa besar yang harusnya kalau dia diberikan hukuman sesuai hukum Islam, dia itu dikubur di dalam tanah, disisakan kepalanya, kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Ada sebagian ulama menyebutkan lagi dicambuk dulu baru dirajam. Kan yang biasanya kan kita dapatkan misalnya untuk pezina yang belum menikah, ya laki-laki perempuan pezina yang belum menikah itu kan dicambuk, dicambuk kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan dia, diboikot selama 1 tahun. Nah, sebagian ulama menyebutkan masuk juga, dapat cambuk juga untuk yang sudah menikah itu. Dicambuk dulu dia sebelum dirajam. Berapa kali itu? 100 kali. Ya, dicambuk dulu baru dirajam. Sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi berat. Ya, berat ini hukuman ini terkait masalah ini. Yang di zaman sekarang orang bermudah-mudahan masalah ini. Ya. Entah itu dalam dunia perusahaan, perkantoran, ya. Taib. Nah ini. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa, atau kita katakan membunuh jiwa tanpa hak. Al-muradu bihi al-qisas. Yang dimaksudkan di sini adalah hukuman qisas bagi orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Faman qatala amdan bi ghairi haqqin wajaba qatluhu. Siapa yang membunuh dengan sengaja tanpa hak, maka wajib juga dia dibunuh. Ya, wajib juga dia dibunuh. Nah, wajib juga dia dibunuh, membunuh jiwa tanpa hak. Yang di zaman sekarang, di zaman kita ini, orang bermudah-mudahan membunuh orang lain. Ya. Taib, kalau misalnya nih, ya, tapi saya tidak anjurkan. Misalnya terbuka tiba-tiba ada berita tentang misalnya anak kecil perempuan, ya, yang waliyadzubillah dia
dibunuh dulu baru diperkosa, atau sebaliknya misalnya diperkosa dulu baru dibunuh. Ya, itu banyak sekali terjadi itu di negeri Indonesia. Kalau antum buka misalnya satu link, misalnya lihat, itu akan muncul itu link-link terkait yang kejadian yang sama begitu. Banyak sekali. Ya. Taib. Yang kayak kasus kemarin itu yang pelakunya itu anak di bawah umur gitu. Ya, anak di bawah umur. Jadi apa? Sudah berbunuh, sudah perkosa lagi ini anak perempuan ya, sampai meninggal. Kemudian cuma hanya di apa? Hanya dibawa di rehabilitasi saja. Habis itu sudah dipulang-ulang ke apa? Ke rumahnya, ke sama orang tuanya. Coba diterapkan hukum Islam di situ. Takut orang membunuh orang lain, misalnya diterapkan hukum Islam misalnya. Taib, takut orang membunuh orang lain. Kalau membunuh ya dibunuh juga. Seperti itu. Makanya disebutkan di antara hikmah kisos itu adalah terjaganya nyawa. Di antara hikmah dari kisos, yaitu kisos membunuh orang yang membunuh orang lain tanpa hak, yaitu apa? Yaitu adanya kehidupan. Itu di antara hikmahnya. Adanya kehidupan. Takut orang membunuh orang lain. Taib. Nah, di zaman sekarang tidak. Pembunuhan berencana atau pembunuhan ini, ya sudah. Ya, dibawa ke hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Akhirnya apa? Akhirnya orang bermudah-mudahan membunuh orang lain. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya ini mudah-mudahan menindas orang lain. Taib. Dalam Islam semuanya itu sudah diatur, sempurna semuanya, tidak ada lagi yang kurang sedikit pun. Ya. Taib. Nah ini. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya, al-murtad. Murtad. Dia Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam. Al-mufariqu lil jama'ati, dan dia apa? Memisahkan diri dari jamaah, jama'atul muslimin atau jama'atul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin. Jadi, kenapa orang yang murtad itu, ya, orang yang murtad itu dibunuh, ya, dibunuh dia kalau misalnya ini negara atau misalnya pemerintahan tertentu menerapkan hukum Islam, orang yang murtad itu dibunuh dia. Karena kenapa? Karena sifat yang ada pada dia itu, sifat yang ada pada dia yaitu meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Taib. Bahkan sebagian mengatakan lebih parah kondisinya orang yang murtad itu daripada orang yang kafir tulen, begitu. Sebagian menyebutkan demikian, lebih parah kondisinya orang yang murtad daripada apa? Orang yang memang kafir tulen itu. Ya. Kafir harbi itu ya, misalnya kafir harbi atau yang lainnya. Ya. Baik. Nah, ini antum di sini ada faedah. Apa maksud dari mufariqul jamaah? Ya, mufariqul jamaah, memisahkan diri jamaah. Contoh-contohnya ini ada kita sebutkan di sini. Termasuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yang pertama, orang yang menolak atau mengingkari salah satu rukun Islam. Orang yang menolak atau mengingkari salah satu dari rukun Islam. Ini mufariqul jamaah. Statusnya sama kayak orang yang murtad. Statusnya sama seperti orang yang murtad. Meskipun dia bersyahadat, ya, meskipun dia bersyahadat orang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya. Dia muslim bersyahadat, kemudian dia caci maki Allah dan Rasulnya misalnya. Nah, ini masuk mufariqun lil jamaah. Seperti yang mengatakan tadi, misalnya tadi yang poin pertama tadi, dia katakan apa? Misalnya sholat itu tidak wajib, ya. Sholat 5 waktu tidak wajib. Itu masuk mufariqul jamaah seperti orang yang murtad itu. Hukumnya dia sama seperti orang yang murtad. Kenapa tidak puasa? Oh, puasa Ramadan kan tidak wajib. Misalnya begitu. Masuk, dia ingkari, ya, mengingkari hukum, mengingkari rukun Islam. Taib. Zakat misalnya, dia tidak mau bayar zakat. Kenapa? Tidak wajib zakat misalnya. Nah, ini masuk. Taib. Statusnya sama seperti orang yang murtad, mengingkari salah satu dari rukun Islam. Kemudian yang ketiga,
kafir kepada sebagian malaikat. Dia mengingkari dengan sebagian malaikat. Mengingkari, baik dia ingkari secara global atau dia ingkari secara terperinci dari nama-nama malaikat itu atau tugas-tugasnya. Misalnya dia katakan, mana ada itu? Misalnya nih contoh, dia katakan, mana ada itu mana ada itu malaikat yang membawa wahyu dari langit, misalnya begitu. Ini sama, statusnya sama seperti orang yang murtad ini. Mufariqun lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Atau dia mengingkari sebagian nabi, baik, mengingkari sebagian nabi. Atau dia mengingkari apa? Sebagian dari kitab-kitab yang diturunkan dari langit, kitab-kitab samawi. Ya, kalau kita katakan ini apa? Secara umum mengingkari apa? Rukun iman, ya, mengingkari rukun iman. Baik. Nah ini. Dan hukuman bagi mereka ini ya dibunuh. Pemerintah harus pemerintah kaum muslimin, pemerintah ulil amri yang menegakkan syariat Islam yang harus menindak dia. Tapi tidak langsung ditindak, diminta bertobat dulu. Orang yang murtad itu diminta bertobat dulu. Kalau dia tidak mau bertobat, dibunuh dia. Ya, kalau dia tidak mau bertobat, dia dibunuh. Baik. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah. Jadi itu tiga perbuatan yang akan menghalalkan darah seorang muslim, ya, dihalalkan dengan hak. Orang yang melakukannya itu akan halal darahnya, ditumpahkan. Baik. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, yahrumu damul muslimi illa bi ihda thalathatin. Haram ditumpahkan atau terjaga darahnya seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu di antara yang tiga perkara. Ya. Jadi ketika dia tidak melakukan salah satu dari tiga perkara ini, haram darahnya ditumpahkan, terjaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Ya. Taib, yaitu az-zina, wa tarku dinil Islam, wa qatlun nafsi. Ya. Tiga perkara ini, ya, zina setelah menikah, kemudian meninggalkan agama Islam, murtad, dan juga membunuh jiwa tanpa hak. Ketika dia melakukan salah satu dari perkara ini, halal darahnya, ya, halal ditumpahkan darahnya. Tentu yang menumpahkan ini bukan person to person kaum muslimin, tapi ulil amri yang menegakkan hukum Islam. Baik, harus ditanbih ini supaya tidak salah paham. Jangan nanti misalnya cuma dengar-dengar potongan saja, pas di bagian yang tadi dipotong, ya, baru disebarkan di internet, waliyazubillah, ya. Bilang halal darahnya, cuma sampai di situ, padahal ada lanjutan itu. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, al-hasu ala luzumil jamaati. Anjuran atau motivasi untuk menetapi jamaah. Maksudnya menetapi jamaahnya kaum muslimin. Tidak berpecah belah. Ya. Tidak berpecah belah. Menetapi jamaahnya kaum muslimin. Ya, di antara bentuk menetapi jamaah kaum muslimin yaitu menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i yang dengannya seseorang itu bisa mengetahui, oh ini rupanya ini, ya, ini manfaat ketika menetap ini manfaatnya ketika melazimi jamaahnya kaum muslimin. Ini manfaat ketika berjamaah, maksudnya, ya. Tapi berjamaah di atas yang hak, bukan berjamaah di atas kebatilan. Nah ini. Taib. Kemudian yang ketiga, mimma yubihud dama ahadu salasati asya'a. Di antara yang menghalalkan darah adalah salah satu dari tiga perkara. Ya sudah kita sebutkan. Jadi kalau misalnya disebutkan ada faedah yang berulang seperti itu berfaedah takkid, ya, menunjukkan penekanan lagi, ya. Yang pertama, az-zina ba'da ihsan, berzina setelah menikah. Wa qatlun nafsi bi ghairi haq,
Ini lebih ditekankan lagi. Tadi di atas cuma wa qatlun nafsi. Ini wa qatlun nafsi bighairi haq. Jadi menunjukkan penekanan. Membunuh jiwa tanpa hak. Wa riddatu an dinillah, dan murtad dari agama Allah. Ya, murtad dari agama Allah. Kemudian yang kelima, yang keempat, ya, antum tambahkan di situ. Wajibnya membunuh orang yang murtad jika dia tidak mau bertobat. Jadi wajib hukumnya membunuh orang yang murtad jika dia tidak mau bertobat. Namun harus ditegakkan oleh ulil amri. Ini, ya, wajibnya membunuh orang yang murtad jika dia tidak mau bertobat. Namun harus ditegakkan oleh ulil amri, pemerintah kaum muslimin yang harus menegakkannya. Kemudian yang keenam, yang kelima, dibolehkannya hukum kisos, ya, dibolehkannya kisos. Namun keluarga korban, ya, keluarga korban yang keluarganya itu menjadi korban pembunuhan tanpa hak, keluarga korban itu boleh dia memilih, ya, boleh dia memilih antara kisos, ya, diperbolehkan dia memilih antara kisos atau memaafkan dengan membayar diat, ganti rugi, ya. Baik, boleh dia memilih antara kisos atau maksudnya disuruh pilih dia, apakah pelakunya ini dikisos, ditegakkan juga nyawa bayar nyawa, misalnya begitu, ya. Atau dia memaafkan namun pelakunya ini disuruh bayar diat. Atau dia maafkan saja tanpa harus membayar diat. Nah ini. Jadi ada beberapa kondisi itu, ya. Atau dia maafkan saja tanpa harus membayar diat. Baik, sudah azan ya? Baik, kita azan dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fi din, azakumullah, masih berkaitan dengan hadis ya, dari Abdullah bin Mas'ud, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Sebagian ulama menyebutkan ya, bahwasanya pada asalnya darah seorang muslim itu haram dia untuk ditumpahkan ya. Hukum asalnya darah seorang muslim itu terjaga darah dan hartanya. Tidak boleh hartanya diambil semena-mena, tidak boleh darahnya ditumpahkan ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza." Maka sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian ya, itu haram ya. Haram atas kalian seperti apa? Seperti terlarangnya atau seperti haramnya hari ini ya, terlarangnya di hari ini ya. Fi syahrikum hadza, haramnya di bulan ini. Fi baladikum hadza, di negeri ini. Liyuballighi syahidul ghaiba ya. Maka hendaknya yang hadir ketika mendengarkan hadis ini menyampaikan kepada yang tidak hadir ya. Jadi ini diantara hadisnya. Hadis yang lain disebutkan, kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim. Dunia ini hancur semuanya, itu masih ringan di sisi Allah dibanding satu orang muslim yang dia bersyahadat, yang ya, muslim ya, statusnya muslim itu meninggal ya. Kita lihat di zaman sekarang banyak muslim yang ya, meninggal begitu saja. Yang membunuh muslim juga masalahnya ya, yang membunuh itu muslim juga. Taib. Bahkan disebutkan Ka'bah yang mulia itu tidak lebih mulia daripada nyawa seorang muslim ya, nyawa seorang muslim. Di dalam hadis yang lain yang hampir mirip ya maknanya dengan yang disebutkan tadi, qatlul mu'min, membunuh seorang yang beriman, a'zamu indallahi, itu lebih besar perkaranya di sisi Allah, min zawalid dunya, daripada hancurnya dunia dan seluruh isinya ya, daripada hancurnya dunia ini ya. Membunuh di qatl itu kan dari kata qatala ya, butuh maf'ul kan, qatala yaqtulu ya kan. Nah, jadi itu membunuh. Baik, membunuh seorang mukmin itu lebih besar perkara di sisi Allah. Artinya dosa besar membunuh seorang mukmin itu, membunuh seorang muslim ya. Nah, kecuali dengan 3 perkara ini. Dan juga nanti insya Allah akan kita sebutkan ada beberapa perkara yang ya, taib, yang membolehkan ya. Taib. Nah, itu yang pertama tadi apa? Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ada misalnya teman atau keluarga yang sudah ada ancang-ancang, dalam tanda kutip ancang-ancang mau berselingkuh atau mau yang lainnya misalnya mengarah-arah ke arah sana, kasih ingat memang ini hadis ini ya, itu parah, itu dosanya besar ya. Sampaikan, bahkan ulama itu ya, ada yang menyebutkan bukan hanya dirajam. Kalau dirajam kan digali itu tanah, ditanam dia, disisakan tinggal kepalanya, kemudian dilempar dengan batu sampai mati kan. Nah, sebagian ulama mengatakan dicambuk dulu dia sebelum ditanam itu. Cambuk dulu 100 kali dia, baru ditanam. Ini orang yang berzina setelah menikah ini. Ya, yang kalau sekarang apa? Kalau berzina setelah menikah apa? Bangga-banggaan muncul di sosmed, muncul di ya, jadi artis misalnya atau yang lainnya ya, waliyadzubillah. Baik.
Nah ini diingatkan ya, teman, keluarga atau kerabat atau siapa saja misalnya. Oh berarti kalau tidak berarti ini kan cuma khusus untuk yang sudah menikah ya. Berarti kalau belum menikah tidak apa-apa dong. Masya Allah ya, dosa besar juga itu, zina juga itu ya. Zina itu yang dosanya ini bukan hanya efek dari dosanya ini bukan hanya lari ke dia, tapi ke orang yang dia zinahi plus keluarganya juga itu kena juga itu. Ya, makanya besar dosanya. Kalau kita bilang mutaaddi, tentang mutaaddi ya, sudah belajar ini ya, nahwu ya, mutaaddi. Bisa berefek juga ke yang lain itu. Dosanya itu. Maksudnya efeknya ini menyakitkan hati keluarga, ini dan itu misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kan suka sama suka. Walaupun suka sama suka, memangnya keluarganya ridho misalnya. Nah, namanya keluarganya ridho. Anaknya dizinahi misalnya. Sama kan orang yang suka sama suka misalnya begitu. Iya, keluarganya suka itu anaknya begitu. Ya. Taib, kadang orang itu sumbu pendek ya, dia cuma pikir hanya dianya saja, dia tidak pikir orang lain misalnya. Taib, nah ini. Atau apa ini? Nafsu bin nafsi, membunuh jiwa. Nah, membunuh jiwa. Ini juga dimasukkan ke dalam salah satu dosa-dosa besar di Kitabul Kabair, membunuh jiwa tanpa hak itu. Dimasukkan juga. Dan yang ketiga yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Diminta bertobat, tidak mau bertobat, dibunuh dia. Tapi pemerintah kaum muslimin, ulil amri yang menegakkannya, bukan person to personnya kaum muslimin. Taib. Kemudian beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis. Yang pertama, yustasna minal qisasi salasu suwarin. Dikecualikan dari kisos. Nah, ini khusus pembahasan kisos. Tadi kan kisos itu an-nafsu bin nafsi ya. Dikecualikan dari kisos itu ada 3 kondisi. Yang pertama, idza qatalal walidu waladahu fa innahu la yuqtalu bihi. Jika seorang bapak membunuh anaknya, maka dia tidak dihukum kisos, ya, tidak dihukum kisos. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalu bil waladi al walidu. La yuqtalu bil waladil walidu. Nah, tidak dibunuh atau dalam tanda kutip tidak dikisos ya, seorang bapak dengan sebab dia membunuh anaknya. Baik. Berarti boleh. Ya wal yazubillah ya. Keterlaluan ya. Nauzubillah min zalik. Baik. Tadi kan makanya tadi sudah kita sebutkan itu yang hadis ya, apa tadi itu? La zawalud dunya, hilangnya, hancurnya dunia ini lebih apa? Lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalnya atau terbunuhnya seorang muslim. Tapi tetap dosa besar ya. Walaupun tidak dikisos, tetap dosa besar. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, idza qatalal muslimu kafiran. Jika seorang muslim membunuh seorang kafir, ini maksudnya di luar peperangan, ya, di luar peperangan. Ini kalau ketiga ditegakkan hukum Islam, misalnya dia kalau misalnya di dalam peperangan, misalnya kafir harbi misalnya, dibunuh sama orang muslim, kafir harbi ini dibunuh sama dia. Ulama sepakat, ya, tidak ada pengaruh di situ, ya. Ulama sepakat boleh membunuh mereka orang kafir harbi. Yang mereka ini memberi ancaman kepada nyawa kaum muslimin misalnya. Baik. Nah ini. Terus bagaimana zimmi muahad dengan musta'man misalnya? Ya, disebutkan berdasarkan hadis ini la yuqtalu muslimun bikafirin. Berdasarkan hadis ini tidak dibunuh atau dikisos seorang muslim dengan sebab dia membunuh seorang kafir. Ini berdasarkan keumuman ini. Ya, walaupun dia membunuh tidak dikisos dia, tidak dihukum an-nafsu bin nafsi. Ya, paham ini ikhwan? Tidak dihukum dia an-nafsu bin nafsi. Namun, ya, nah ini juga lihat bagaimana ya sempurnanya agama kita ya. Jadi tidak ada ceritanya itu konsep kezaliman dalam syariat ini, tidak ada. Ya.
atau yang merasa terzolimi misalnya, ya, mendahulukan perasaan, merasa ini agama menzolimi, syariat ini tidak ada itu seperti itu. Ya. Cuma kalau bahasa kita kurang jauh saja dia bermain itu. Belum belajar serius itu belajar agama itu. Coba belajar serius belajar agama, dengar itu hadis-hadis Nabi, fokus itu belajar agama supaya tidak melulu ini berkaitan dengan perasaan terus, ya. Taib. Kalau sedikit-sedikit perasaan. Ya. Kalau sedikit orang yang membunuh orang yang membunuh kafir muahad atau kafir zimmi. Taib. Kata Nabi SAW, man qatala qatilan min ahli dhimmati. Siapa yang membunuh dari kalangan ahli zimmah, maksudnya siapa saja yang membunuh ahli zimmah, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Ya, padahal sesungguhnya aroma surga itu ya akan didapati sejauh 40 tahun perjalanan. Padahal sudah didapati 40 tahun perjalanan itu. Ya, akan didapati bau surga itu selama 40 tahun perjalanan. Bagaimana jauhnya itu? Ini orang yang semena-mena membunuh orang yang zimmi, ya. Kafir zimmi semena-mena dia membunuh saja begitu saja misalnya, zalim dia, ya, dari kalangan kaum muslimin misalnya diancam tidak mencium bau surga. Dalam riwayat yang lain, man qatala muahadan. Siapa yang membunuh kafir muahad? Baik, sama juga, dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun tidak dikisos tapi ada ancaman. Di sana ada ancaman juga. Artinya dosa besar, ya, tetap dosa besar itu. Baik, paham ini ikhwan? Baik. Kemudian yang ketiga terkait apa? Dikecualikan dari kisos, yaitu tiga kondisi. Yang ketiga itu idza qatalal muslimu murtaddan. Jika seorang muslim membunuh orang yang murtad. Taib, maksudnya ini pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin kaum muslimin itu kan kalau misalnya ada orang yang murtad kan mereka bunuh itu. Misalnya nih, mereka bunuh itu. Diminta dulu bertobat, kalau tidak mau bertobat ditetapkan hukum bunuh dia. Taib. Nah, ini kalau misalnya ditegakkan oleh ulil amri tidak akan dikisos dengan sebab membunuh apa? Orang yang murtad tadi. Ya, kalau ditegakkan hukum Islam. Taib, sebagaimana ya dalilnya hadis ini, ya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga perkara, yaitu as-sayyibuz zani, orang yang menikah orang yang telah menikah kemudian berzina, kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa tanpa hak, at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaati, orang yang meninggalkan agama, yaitu memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang dia murtad, ya. Jadi penegakan hukuman, ya, penegakan hukuman bagi orang yang murtad yang ditegakkan oleh ulil amri. Ketika ulil amri membunuh mereka, ini ulil amri tidak dikisos, itu maksudnya. Paham ya? Baik. Kemudian di sana ada beberapa perkara, ikhwan fiddin azakumullah, terkait bolehnya membunuh seorang muslim karena selain dari tiga hal yang tadi. Kan yang tadi saya sebutkan tiga kan? Nah, rupanya di sana ada yang lain dari itu, ya. Bolehnya apa? Membunuh seorang muslim karena selain dari tiga hal yang tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, dan ini tentunya kembali lagi ke yang tadi ya, bahwasanya penerapannya ini diterapkan oleh ulil amri, pemerintah kaum muslimin, pemerintah yang menegakkan syariat Islam secara menyeluruh, ya. Nah, ini. Yang pertama, orang yang berbuat homoseksual. Ya, hukumannya kalau dalam hukum Islam itu apa? Dibunuh. Taib, sebagaimana hadis Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin. Perhatikan ya, ikhwan. Siapa saja di antara kalian yang mendapati
orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual, sodomi, ya. Baik, kata Nabi SAW, faktulul fa'ila wal maf'ula bihi. Nah, ini fa'il dan maf'ulun bihi, bukan baca cerita nahwu boleh ini, ya. Karena ini maksudnya bunuhlah orang yang melakukannya dan objek yang diperlakukan itu, ya. Jadi disuruh bunuh dua-dua, yang melakukan homoseksual dengan objeknya itu. Siapa objeknya itu? Baik, kata Nabi SAW, apabila kalian mendapati, ya, man wajadtumuhu, siapa saja dari antara kalian yang mendapati orang yang melakukan amalan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuhlah pelakunya dan objek yang dia lakukan perbuatannya tersebut, ya. Ini tentunya ini diterapkan oleh pemerintah kaum muslimin, ya. Jadi dalam Islam itu, ya, orang-orang yang melakukan, ya, perbuatan tersebut, ya, ya hukumnya itu, ya, dibunuh. Sebagian disebutkan, ya, wallahu alam, saya pernah dapat faedah, ya, bahwasanya itu dilempar dari atas, dilempar dari tempat ketinggian, dilempar, kemudian sambil sembari dilempari batu, ya, sampai dilempar, ya mati, ya. Baik, suruh bunuh dia, ya. Baik, itu yang pertama, orang yang melakukan apa? Homoseksual. Yang kedua, as-sahir, tukang sihir, ya. Yang kedua, tukang sihir. Disebutkan dalam hadis, ya, kata Nabi SAW, haddu sahiri dorbatun bisayf, ya. Hukuman bagi pelaku sihir adalah memenggal lehernya dengan pedang, dibunuh dengan pedang. Baik. Nah, diantaranya kenapa dia di hukuman bagi tukang sihir ini dibunuh, ya? Karena dianggap dia apa? Kafir dia, karena sihirnya itu dia menjadi kafir, makanya statusnya itu sama seperti orang yang murtad, ya, sama seperti orang yang murtad. Artinya dia muslim, kemudian dia melakukan tindakan sihir, ya. Baik, melakukan tindakan sihir, basir orang misalnya, nah, kedapatan, diterapkan hukuman bagi kaum muslimin di situ, diterapkan hukum Islam baginya, ya, sudah dibunuh dia dengan pedang. Baik, ini tukang sihir. Ya, kalau yang mendatangi tukang sihir kan ada hadisnya, ancamannya juga itu, ya, ada ancamannya juga itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya terkait bolehnya membunuh, ya, seorang muslim selain dari 3 perkara yang di atas yang kita sebutkan tadi, yaitu orang yang menggauli hewan. Orang yang menggauli apa? Hewan, ya, waliyadzubillah. Baik. Dan di sini tidak disebutkan apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Kalau yang tadi kan, hadis yang tadi kan disebutkan apa? As-sayyibuz zani kan, as-sayyibuz zani. Ya, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Zinanya kepada siapa? Kepada manusia juga. Nah, kalau yang menggauli hewan ini tidak disebutkan apakah dia sudah menikah atau tidak. Yang jelas dia menggauli hewan. Lihat ini hadisnya. Kata Nabi SAW, man ata bahimatan, siapa yang menggauli hewan, faktuluhu waktuluha ma'ahu. Lihat kembali domirnya itu, ya. Faktuluhu, maka bunuhlah dia, waktuluha, dan bunuhlah hewan tadi bersama-sama dia. Iya. Ya, waliyadzubillah. Dan tidak disebutkan apakah harus dia sudah menikah atau dia belum menikah, tidak disebutkan. Ini barang siapa atau siapa saja yang menggauli hewan atau mendatangi hewan menggaulinya, faktuluhu, maka bunuhlah dia, dan apa? Waktuluha, dan bunuhlah hewan tersebut bersamanya, ma'ahu, ya, bersamanya. Tentunya ini penerapannya juga apa? Penerapannya juga diterapkan oleh ulil amri, ya. Jadi dalam Islam semua sudah diatur. Jadi keanehan-keanehan yang kita lihat di zaman sekarang itu dalam Islam sudah ada semua itu. Sudah ada semua bagian-bagiannya itu. Ya.
Taib. Kemudian yang selanjutnya, ini lagi yang tidak kalah penting. Disebutkan bahwasanya diantaranya adalah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Jadi sebagian besar Sebagian besar dari ulama berpendapat, ya, iya orang ini dibunuh meskipun statusnya tidak kafir. Ya, dia muslim, kemudian dia tidak sholat 5 waktu misalnya. Nah, dia muslim, kemudian dia tidak sholat 5 waktu. Sebagian besar ulama itu berpendapat dia dibunuh, diminta dia bertobat, diminta dia sholat dulu, diminta dia sholat. Kemudian kalau dia tidak mau juga, dia tidak mau bertobat, ya diterapkan hukum Islam sama dia. Ya, dibunuh meskipun sebagian besar ulama tadi berpendapat bahwa orang ini tidak sampai dia kafir. Ya, tidak sampai dia kafir. Nah ini jadi, ya, meninggalkan sholat itu 5 waktu. Taib, yang di zaman sekarang juga itu sudah banyak sekali. Ya. Hampir sebagian besar kaum muslimin itu banyak sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Taib. Nah, di sini juga disebutkan ada masih berkaitan dengan yang tadi. Taib. Di antaranya peminum khamar pada kali yang keempat. Peminum khamar yang sudah 4 kali kedapatan terus minum khamar. Di antaranya itu. Tapi di sana ada perselisihan para ulama ya terkait masalah orang ini. Ya, namun di sana disebutkan ancaman bagi dia, setiap kali kedapatan dia dihukum cambuk, ya, dihukum cambuk dia. Orang yang ini. Karena kenapa dihukum dia ini, orang yang peminum khamar ini? Karena begitu banyak kemudaratan yang ditimbulkan dengan sebab dia minum khamar itu. Ya, bisa jadi dia menuduh orang lain tanpa hak, ya. Bisa jadi dia bisa bikin membunuh orang lain juga dengan sebab dia bisa membunuh orang lain, ya. Bisa menjadi banyaknya perselisihan, cekcok mulut, ya. Berapa banyak orang-orang itu yang terbunuh dengan sebab Awalnya kronologinya minum khamar sama-sama, akhirnya cekcok, tidak baku enak, ya. Akhirnya tidak baku enak, baku bunuh sudah di situ. Seperti itu, minum khamar. Ya. Coba antum lihat, kebanyakan kasus-kasus yang pembunuhan, penikaman atau yang lainnya, itu biasanya secara umum itu efek dari minum khamar sama-sama. Minum khamar sama-sama, kan kalau laki-laki itu kan biasa kalau minum khamar dia orang itu baca cerita-cerita tinggi toh, dia orang punya, iya toh? Iya dah. Atau bilang begini, aduh kalau saya bilang iyo jangan-jangan nanti saya dikira saya ini. Ya? Bukan demikian, tidak demikian, ya. Taib. Kebanyakan seperti itu, ya. So baku angka-angka baku ini tidak baku enak sudah, akhirnya baku tikam, ya, baku tikam, saling bunuh misalnya. Nah ini makanya dengan sebab inilah mengapa para ulama itu menegakkan hukuman kepada orang yang minum khamar, ditakzir dia, disebutkan ditakzir. Nah, taib, ditakzir, dibawa ke ulil amri dia untuk dicambuk. Itu yang paling ringan itu, ditangkap, dibawa dia ke ulil amri. Setiap kali dapat kedapatan lagi dia minum, bawa lagi ke ulil amri dia, dicambuk. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya pencuri pada kali yang kelima, pencuri yang kelima kalinya, ya, pencuri itu juga sebagian fuqaha mengatakan, ya, berpendapat maka mereka kali yang kelima itu dia mencuri, ya, dia dibunuh. Wallahu a'lam, ya. Taib, diantaranya diantaranya pemimpin, diantaranya yang selanjutnya, poin selanjutnya, pemimpin sempalan, atau khalifah sempalan, begitu. Jadi sudah ada khalifah yang sah,
sah atau pemimpin yang sah, kemudian dia membuat-buat dirinya menjadi pemimpin sendiri begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Ya, jadi sudah ada khalifah yang sah, kemudian dia datang membawa pengikutnya, dia menjadi khalifah juga di situ gitu. Jadi ada dua khalifah, seakan-akan ada dua khalifah. Padahal cuma satu ini yang dimaksud cuma satu. Taib dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza buyi'a li khalifataini, apabila ada dua khalifah yang dibaiat, ya. Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, faqtulul akhira minhuma, maka bunuhlah khalifah yang datang belakangan, khalifah yang kedua itu di antara mereka berdua. Ya. Misalnya sudah ada kekhalifaan, zaman kekhalifaan misalnya. Kemudian tiba-tiba dia punya jamaah yang banyak, dia mau jadi khalifah sendiri, dia tampil di negara tertentu atau di daerah tertentu mau jadi khalifah juga dia di situ. Ya, kalau ditegakkan hukum Islam harus dibunuh dia itu. Ya, yang khalifah sempalan, pemimpin sempalan itu, ya. Baik. Termasuk juga yang selanjutnya, yaitu orang yang memecah belah jamaah persatuan kaum muslimin. Orang yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Artinya dia di sini menggembosi agar kaum muslimin ini berpecah belah. Nah ini kata Nabi SAW, man atakum, siapa saja yang mendatangi kalian, wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, sementara perkara urusan kalian itu, urusan kalian ini sudah menetap pada satu orang, maksudnya pada satu pemimpin. Ya, siapa yang mendatangi kalian sementara kondisi kalian itu sudah perkara urusan kalian itu sudah ada pada satu pemimpin, yuridu an yasyukka asakum, yang mana orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat persatuan kalian. Asakum, ya ingin memecah belah atau menghancurkan tongkat persatuan kalian. Au yufarriqu jama'atakum, atau dia ingin memecah belah jamaah kalian. Faqtuluhu, kata Nabi SAW, bunuh dia. Ya, maka hendaklah kalian membunuhnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, orang yang menjadi mata-mata, ya, menjadi mata-mata di tengah-tengah kaum muslimin untuk kepentingan orang kafir. Dia menjadi mata-mata. Taib, yang ini dikisahkan dalam riwayat tentang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ya, di mana dia menjadi mata-mata, ya. Dia menyampaikan kepada keluarganya yang masih musyrik, yang kafir, untuk bersiap-siap bahwasanya Rasul akan datang menyerang kota Mekah. Nah, di sini disebutkan para ulama, sisi pendalilannya ketika dia melakukan perbuatan itu dan ketahuan, maka Umar bin Khattab itu ingin menebas dia, ingin membunuh dia. Ini sahabat ini. Namun, ya, taib. Namun Nabi tidak melarang, ya. Nabi tidak melarang Umar bin Khattab. Cuma Nabi mengingatkan Umar bin Khattab bahwasanya siapa? Hatib ini adalah peserta perang Badar, ya, peserta perang Badar. Jadi, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ya menjadi mata-mata, ya, untuk orang kafir, menjadi mata-mata di tengah kaum muslimin, ya, yaitu di antara hukumannya itu dibunuh, sebagaimana perbuatannya Umar yang diingatkan oleh Nabi SAW sehingga dia tidak jadi melakukannya. Jadi Umar ingin bertindak, dia mau bunuh, ini membahayakan kaum muslimin, menjadi mata-mata ini. Nah ini. Dan yang terakhir, ya, orang yang mencaci maki dan menghina Rasulullah SAW. Ya, orang yang mencaci maki dan menghina Rasul SAW. Ya, sampai sebagian ulama menuliskan kitab, ya. Baik.
pedang terhunus untuk orang yang mencaci maki Rasulullah, ya. Kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang menulis kitab rahimahullah. Pedang terhunus untuk orang yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini para ulama sepakat orang itu harus dibunuh, ya. Meskipun dia muslim, kalau dia mencaci maki Rasulullah, maka dia apa? Dibunuh. Tapi ditegakkan oleh ulil amri, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian terakhir ikhwan fillah azakumullah. Yang terakhir, bima tahsulur riddatu, ya. Dengan cara apa seseorang itu terhitung riddah, atau dengan cara apa seseorang itu dihukumi dia riddah atau murtad, ya. Tahsulur riddatu an dinil Islam bi ahadi arba'ati umurin. Terjadi murtad dalam agama Islam dengan salah satu dari 4 perkara. Baik, murtad dalam agama Islam itu terjadi dengan salah satu dari 4 perkara. Jadi artinya tidak perlu semua terpenuhi. Salah satu saja itu sudah terhitung murtad. Yang pertama, bil qauli, dengan ucapan. Dengan ucapan. Seperti apa? Kaman sabballaha, seperti orang yang mencela Allah meskipun muslim, ya. Ini kan kalau murtad kan dia muslim terlebih dahulu kan? Nah, misalnya dia muslim kemudian dia mencela Allah. Au sabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia mencela Rasul. Itu yang tadi yang kita sebutkan tadi, poin terakhir, ya. Terhitung murtad dia, makanya dia dibunuh, ya. Awidda'an nubuwata, atau dia mengklaim bahwa dia nabi, mengklaim dia terima wahyu, dia adalah sebagai nabi atau rasul, utusan misalnya, ya. Dengan ucapan. Ini murtad orang ini. Kemudian yang kedua, bil i'tiqadi, dengan keyakinan. Perhatikan ikhwan, karena ini ada kaitannya dengan pembahasan tauhid juga, ya, ada kaitannya dengan pembahasan tauhid. Nah, ini bil i'tiqad, dengan keyakinan. Seperti apa? Kamani taqada hilla ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Seperti orang yang meyakini halalnya perkara yang kaum muslimin itu telah bersepakat atas keharamannya. Seperti orang yang meyakini halalnya sebuah perkara yang kaum muslimin telah bersepakat atas keharamannya. Dia meyakini, misalnya apa? Telah bersepakat kaum muslimin bahwa haramnya zina. Taib. Kemudian dia mengatakan, halal-halal saja itu. Ya, ini bil i'tiqad. Tidak mesti dia katakan, cuma dia yakini saja, sekedar dia yakini itu sudah murtad, ya. Meyakini sesuatu yang halal padahal aslinya haram. Awil aksa, atau sebaliknya, ya. Telah bersepakat kaum muslimin bahwasanya itu halal, kemudian dia yakini bahwasanya perkara itu haram. Hanya sekedar keyakinan, tidak mesti dia ucapkan. Nah, ini bisa murtad seseorang, ya, bisa murtad seseorang. Taib. Awi taqada fi ghairillahi annahu yanfa'u. Atau dia meyakini bahwasanya ada selain Allah itu yang bisa memberikan manfaat. Ada selain Allah, atau dia meyakini bahwasanya manfaat itu tidak ada andil Allah di situ. Tidak ada andil Allah dalam manfaat yang dia dapatkan atau apa misalnya. Nah, ini lagi kembali ke pembahasan tauhid, ya. Kembali ke pembahasan tauhid. Makanya jangan kita malas, ya, lemah belajar tauhid, ya. Baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya, 4 tahun, 5 tahun belajar tauhid, sudah malas sudah. Kadang hadir, kadang tidak belajar tauhid. Taib. Padahal tauhid itu tidak mesti. Tauhid itu ikhwan, itu penerapan dalam kehidupan, keyakinan kita. Bukan tauhid itu hanya sekedar hafal. Oh, tauhid rububiyah itu, ya, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya, itu teorinya. Masalahnya di hati antum meyakini itu tidak. Di hati antum itu yakin tidak itu. Yakin tidak bahwasanya Allah itu satu-satunya pemberi rezeki. Nah, taib. Nah, ini makanya kayak ini. Nah, sekedar meyakini bahwasanya Allah itu tidak punya andil apa-apa dalam manfaat yang dia dapatkan, itu bisa murtad.
Bisa murtad seseorang. Dia dapat apa misalnya, ya, dapat manfaat apa misalnya. Dia so tidak ucapkan alhamdulillah, so tidak pikir ini rezeki dari Allah, ini manfaat dari Allah. Tidak ada yang memikir itu. Murni semua, makhluk semuanya. Ya. Makanya di sini disebutkan i'taqada fi ghairillahi, dia meyakini pada selain Allah annahu yanfa, bahwasanya selain dari Allah itu bisa memberikan manfaat. Padahal dasar dari tauhid itu meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat maupun menolak mudarat kecuali Allah. Ya. Au yadurru dunallahi azza wa jalla, atau dia meyakini, ya, selain Allah itu bisa memudarati. Selain Allah itu bisa memberikan mudarat. Ya. Nah, ini pembahasan dasar tauhid. Ya, pembahasan dasar tauhid. Tauhid itu intinya penerapan dalam kehidupan, bukan sekedar hanya teori. Ya, baik. Sedangkan kalau kita bicara tauhid sekedar teori saja itu ada yang hadir, ada yang tidak, ada yang malas. Majelis tauhid sepi. Ya, coba antum lihat, coba antum cek. Ya. Kalau majelis tauhid itu sepi, tidak ada, sepi. Saya pernah, ya, pas nyampe itu di majelis tauhid di salah satu ustadznya kita, ya, 2 orang, ya, ana sama ana punya teman yang boncengan dengan ustadz. Belum datang yang lain. Nanti sudah jalan sekitar 15 menit, 10 menit baru datang satu persatu. Kajian tauhid. Ya. Apakah kita menjamin kita sudah pede dengan sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, kita sudah pede ini dengan tauhid kita? Ada di antara kita yang misalnya dapat wahyu, misalnya dia masih istiqomah 5 tahun ke depan. Ada di antara kita begitu? Tidak ada. Baru ini tauhid diremehkan, tauhid dianggap biasa saja. Ya, kajian tauhid sudah, kan cuma tauhid. Yang penting tidak berbuat syirik, yang penting tidak ini, sudah, penting tauhid. Ya, sudah, ya. Baik, di tempat lain itu ada buka kajian tauhid, ya sudah apa? Innal hamdalillah, atau misalnya alhamdulillah wassalatu wassalam. Baru satu orang itu. Ya, satu orang. Ya. Perwakilan kampung itu, ya. Ya, waliyazbillah. Ya, Allah musta'an. Baik. Kalau misalnya, ini kita evaluasi, ya. Kalau misalnya kajian tauhid itu di zaman sekarang itu sepi, sementara kajian-kajian selain dari tauhid itu ramai, membludak, ya. Taib, maka perlu dipertanyakan lagi nih, kajian kita ini apa sebenarnya konteksnya kita ini? Ya. Perlu dipertanyakan lagi, sebenarnya tujuan kita ini apa sebenarnya? Mau rame-ramean, mau, ya, banyak-banyakan atau apa? Makanya di majelis ilmu itu konteksnya apa? Ya, majelis ilmu sendiri itu, hakikat majelis ilmu sendiri itu ada, dan juga konteks yang dibahas di majelis ilmu itu. Tidak ada perkara yang lebih mulia yang dibahas di majelis ilmu melebihi perkara tauhid itu. Konsekuensinya ini surga atau neraka ini, tauhid. Antum misalnya jago dalam masalah yang lain, kemudian antum tergelincir di tauhid misalnya apalagi misalnya waliyazubillah tergelincir di tauhid uluhiyah misalnya, biar antum baik sama orang, biar antum bagus sama orang. Kalau antum tergelincir tauhid uluhiyah dan antum tidak bertobat, wafat, waliyazubillah, itu, ya, neraka menanti itu. Yang penting kan saya ini tidak berbuat syirik. Memang antum tahu syirik itu, pasti tanya syirik itu apa? Kayak di kitab Kasyfus Syubhat kan begitu. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertanya kepada orang musyrikin, syirik itu apa? Apa hakikat syirik? Dia tidak bisa jawab itu. Ada lagi yang jawab, iya, syirik itu menyembah berhala. Hanya sekedar menyembah berhala begitu. Ya. Padahal sekedar terpautnya hati saja kepada makhluk, atau meyakini makhluk itu bisa memberikan manfaat tanpa ada andil dari Allah di situ, itu sudah bisa mencederai tauhid uluhiyah. Ini konsekuensinya, bisa murtad ini. Ya, bisa murtad. Baik, hanya sekedar keyakinan. Jadi kita belajar tauhid, ikhwani fiddin, azakumullah. Belajar tauhid itu tujuannya supaya makin yakin kita ini dengan apa? Dengan keesaan Allah, dengan rububiyah Allah, dengan uluhiyah Allah, dengan asma wa sifat. Ya. Supaya makin yakin. Apakah dengan modal kita, sudah kenal sunnah 10 tahun, 15 tahun, sudah modal itu saja, ya, sudah modal saja itu kita aman-aman saja, ya.
Nabi SAW itu mendakwakan tauhid dari awal kali sampai apa? Dari awal kali diturunkan wahyu sampai beliau ingin wafat itu masih mendakwakan tauhid 23 tahun. Di sini saya mau tanya di antara antum. Saya mau kasih hadiah, ya. Saya mau kasih hadiah. Di sini akhwat wal ummahat juga ini untuk semua. Adakah di antara antum yang sudah pernah belajar tauhid sampai 23 tahun? Saya kasih hadiah kitab, ya, hardcover, ya. Ada? Oke lah, enggak usah lah kitab. Kasih amplop kalau antum mau, ya. Saya mau kasih amplop. Ada di antara kita yang belajar tauhid 23 tahun sudah di sini. Serius ini? Saya kasih hadiah di antara kita ini. Hah? Syekh Usman seberapa tahun? 23 rekaman, ya. Masya Allah. Itu pun belum tali selis juga itu nama, ya. Ya. Allah musta'an. Taib 23 tahun nih, 23 tahun. Oh, berarti cukup saja 23 tahun. Habis itu sudah enggak usah sampai mati itu belajar tauhid sampai mati. Karena pengamalannya juga sampai mati. Ya. Tidak ada jaminan surga ini kita semua ini, ikhwan, anak, antum, ya, guru-guru kita, para ulama, tidak ada jaminan surga kita ini. Tidak ada yang tahu ke depannya kita seperti apa. Ya, khususnya ini yang berbicara, antum juga, kita yang ada di semua di sinilah. Kita tidak usah menembak orang lain. Kita yang di sinilah. Tidak ada jaminan kita ini. Apakah besok ini tauhidnya masih bagus? Ya, apakah dia besok sudah, jangan-jangan besok dia ini sudah baku ikut sama musyrikin, ya, baru musyrikin syirkal akbar. Ya. Baik, tidak ada jaminan. Malas ngaji tauhid, ngaji akidah malas, ya, tidak ada. Baik, kalau ngaji yang lain itu, masya Allah. Artinya ini kita tidak membandingkan, tidak. Cuma kita telisik lagi ini. Sebenarnya kita ini tujuannya apa sebenarnya? Ya, tujuannya kita ini apa? Baik. Apakah kita sudah pede dengan tauhid kita? 10 tahun sudah ngaji, kenal sunnah. Habis ditanya, sudah 10 tahun ngaji. So sampai mana tauhid? Usul salasa saja tidak kelar. Qaidul arba saja tidak pernah kelar. Apa itu qaidul arba? Misalnya begitu. Tidak tahu. Ya. Antum tahu, ikhwan? Saya kasih bocoran sama antum. Saya tidak tahu ya apa antum sudah pelajari itu atau tidak. Ya. Itu kalau kita kan belajar tauhid, itu kan ada dalil kan? Ada dalil untuk menepis kesyirikan kan? Atau dalam tanda kutip membantah kesyirikan. Ada dalilnya itu. Ada dalil dari itu. Antum tahu pelaku kesyirikan punya dalil juga dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa? Untuk melegalkan kesyirikannya. Mereka punya dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Pelaku kesyirikan itu punya dalil juga. Kenapa mereka melakukan kesyirikan ini? Kenapa mereka datang ke sini? Kenapa mereka istighosa ke sini? Itu mereka punya dalil. Kira-kira dengan pengetahuan tauhid antum, pengetahuan kita tauhid, keterbatasan tauhid kita, bisakah kita itu, ya, menepis itu dalil dari mereka? Atau jangan-jangan, ya, kita nanti yang ikut-ikutan juga karena mereka juga punya dalil. Seperti itu. Makanya apa? Jangan malas ngaji tauhid, jangan meremehkan majelis tauhid, halaqah tauhid, ya, halaqah akidah dan yang semisalnya, ya. Taib. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Tahsul riddah, ya, terjadinya riddah dengan fi'il, dengan perbuatan. Seperti apa? Kaman sarafa ibadatan li ghairillah. Seperti orang yang memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Ini mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Murtad. Terjadi kesyirikan. Seperti apa contohnya? Kasujudi, seperti sujud. Awin nadri, seperti bernazar untuk selain Allah. Awid dzabhi li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Taib, menyembelih untuk selain Allah. Ini semua pembahasan terkait sujud, nazar, menyembelih selain Allah. Itu semua ada di bab-babnya di kitab tauhid, ya. Jadi kalau yang merasa belum pernah melewati itu, ya belajarlah tauhid, belajarlah. Menyembelih yang seperti apa ini? Apakah semua menyembelih itu termasuk masuk ke dalam kesyirikan? Lalu bagaimana kalau menyembelih untuk dijual, untuk dimakan, untuk dihidangkan tamu? Itu dibahas di pembahasan tauhid. Tauhid itu dibahas semua rincian-rincian di pembahasan tentang tauhid.
Taib. Kemudian yang keempat, bisyakki, dengan keraguan. Ini juga dibahas di kitab tauhid. Ya, dibahas juga di kitab tauhid terkait ini. Seperti apa? Kaman syakka fi wujudillahi azza wa jalla. Seperti orang yang ragu akan keberadaannya Allah. Ragu dia dengan keberadaannya Allah. Nah, ini meyakini keberadaan Allah, adanya Allah, itu pembahasan dasar iman kepada Allah. Pembahasan akidah dasar, tauhid dasar. Dibahas di sana, mana bukti bahwasanya Allah itu benar adanya, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya benar adanya Allah. Baik. Supaya kenapa disebutkan? Supaya orang itu yakin. Yang masalahnya banyak orang ini tidak mau belajar itu, tidak mau mempelajari itu. Ya, akhirnya ragu. Nah, ketemu dengan teman yang ateis, banyak bergaul sama ateis, akhirnya jadi agnostik, akhirnya jadi mulhidun. Wal iyazubillah, ya. Baik. Au fi nubuwwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia ragu dengan kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan ada sebagian orang itu mengatakan kisah-kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk akal misalnya. Ada yang mengatakan tidak masuk akal, tidak mungkin ada orang yang seperti ini misalnya. Begini sekali dia punya perilaku, tidak masuk akal. Dia dijahati kemudian dia seperti ini perilakunya. Ini kan akan menimbulkan keraguan. Kalau tidak belajar hadis Nabi, tidak belajar nuntut ilmu misalnya, bagaimana? Ditambah apa? Di media masuk pemahaman-pemahaman barat, tidak mau hadir di majelis ilmu. Ya gampang terombang-ambing. Baik. Atau apa? Au fil ba'tsi yaumal qiyamati, atau dia ragu akan hari kebangkitan, hari kiamat. Ini juga ada di zaman sekarang, orang-orang dahriyun, ya. Penyembah waktu, ya, orang-orang yang Tuhannya itu waktu. Kata mereka, tidaklah kita ini binasa atau dilahirkan kecuali karena waktu. Hanya waktu saja yang menjawab itu semua. Ini orang-orang dahriyun. Dibahas semua di pembahasan tauhid, pembahasan akidah, dibahas semua terkait masalah ini. Ya. Taib. Jadi kalau misalnya ini kita tidak ada alasan lain, kita tetap di majelis tauhid, kita tetap istiqomah belajar tauhid, ya, dengan berbagai fasilitas yang ada, entah itu hadir langsung atau online atau yang lainnya, yang penting belajar tauhid, ya, belajar tauhid dari dasar misalnya. Kalau tidak ada alasan yang menguatkan kita kecuali agar jangan sampai waliyadzubillah kita murtad misalnya, ya, jangan sampai waliyadzubillah kita murtad, itu sudah cukup sebenarnya untuk kita terus melazimi belajar tauhid. Kenapa belajar tauhid? Takut anak uti, jangan nanti mau murtad. Nah, misalnya begitu. Ya. Antum masuk 10 tahun ini, ya. So akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, tadmuriyah dan semisalnya misalnya. Sudah, so boleh, ya. So boleh istirahat sudah, ya. Belajar yang lain lagi misalnya. Ya. Tauhid, tidak mau belajar tauhid tidak. Ya. Ya. Memangnya dia bisa jamin dia akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya? Kan seperti itu. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, ya. Ini berkaitan tentang hadis yang ke-14, ya. Sedikit agak lari ke pembahasan tauhid, ya, karena memang ada kaitannya di sana, ya. Tujuan utama orang belajar tauhid itu supaya masuk surga atau minimal jangan sampai murtad, ya. Orang-orang yang murtad itu karena apa? Tidak kuat pondasi akidah dan tauhidnya. Orang-orang yang murtad dengan mudahnya dia murtad, tidak kuat pondasi akidah dan tauhidnya, ya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amalan soleh yang mengokohkan hati-hati kita dalam beramal. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.